Minasan, kali ini saya akan merangkum season 3 Jujutsu Kaisen sesuai alur mangganya hingga 24 episode. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Dimulai pada kediaman klan Zenin, di mana Naoya dan Ibu Maki berjalan menuju ke sebuah ruangan. Dengan senyum jahatnya, Naoya bertanya pada Ibu Maki, apakah Mai sudah mati? Ibu Maki justru memberitahu Naoya bahwa saat ini kondisi kepala klan Zenin, yaitu Naobito, sangat mengkhawatirkan setelah pertempuran di Shibuya. Begitupun dengan Maki yang sekarat. Mendengar itu, Naoya tidak begitu peduli karena menurut Naoya, sekalipun Maki itu cantik, tetapi ia tidak bisa diterima dalam klan karena tidak tahu cara mendukung lelaki. Wanita yang tidak bisa berjalan 3 langkah di belakang laki-laki harusnya mati saja. Mendengar itu, Ibu Maki hanya terdiam. Naoya menganggap bahwa Mai lebih baik daripada Maki. Sekalipun wajah mereka berdua mirip, namun Mai masih lebih kuat. Sesampainya di dalam ruangan, Ogi Zenin menegur Naoya karena datang terlambat. Dengan wajah serius, Jinichi memberitahu Naoya jika saat ini ayahnya sedang diambang kematian. Mendengar itu, Naoya tersenyum menyebalkan sembari meminta maaf. Namun menurutnya, ia datang atau tidak, itu bukanlah sebuah masalah. Karena kepala klan Zenin berikutnya adalah dirinya. Tidak hanya itu, Naoya juga mengatakan bahwa semua kakaknya itu adalah pecundang. Begitupun dengan pamannya, yaitu Ogi Zenin. Ia tidak diperhitungkan sekalipun Ogi adalah adik dari Naobito, apalagi kedua anak perempuannya. Naoya juga menghina Jinichi dengan berkata bahwa wajahnya itu jelek. Sayangnya, posisi Jinichi dan Toji itu tidak digantikan. Tiba-tiba, Jinichi pun langsung menyerang Naoya. Beruntungnya, karena Naoya bisa menghindarinya. Namun, pedang Ogi Zenin sudah berada di leher Naoya. Dengan santai, Naoya pun memberitahu mereka berdua jika ayahnya sudah sekarat. Lebih baik mereka bertiga tidak bertengkar. Lalu, Furudate pun datang memberitahu mereka semua jika Naobito Zenin sebagai kepala klan Zenin telah meninggal. Membuat Ogi dan Jinichi terkejut, namun Naoya justru tersenyum. Furudate sebagai perwakilan akan membacakan warisan dari Naobito, di mana kepala klan Zenin yang ke-27 adalah Naoya Zenin. Ia akan mewarisi semua aset klan, termasuk alat terkutuk yang disimpan di SMA Jujutsu Tokyo dan gudang terkutuk keluarga klan Zenin. Tapi itu semua terjadi jika Ogi Zenin dan Jinichi Zenin menyetujuinya. Maka Naoya akan mengambil alih semua tanggung jawab tersebut. Mendengar itu, Naoya pun tampak kesal. Akan tetapi, apabila Gojo Satoru meninggal atau mengalami cacat mental karena alasan apapun, maka sesuai dengan persetujuan tertulis dengan Toji Fushiguro, maka Megumi Fushiguro akan diterima oleh klan Zenin dan Megumi akan menjadi kepala klan Zenin, serta semua aset klan Zenin akan diwariskan kepada Megumi Fushiguro. Mendengar itu, Naoya pun sangat terkejut. Begitupun dengan Jinichi dan Ogi yang tampak sangat kesal mendengar hal tersebut. Naoya lalu bertanya pada Ibu Maki, di mana Megumi saat ini? Ibu Maki pun tidak mengetahui dengan jelas. Namun sepertinya Megumi sedang mencari Itadori Yuji di Tokyo. Naoya kemudian bertanya, siapa itu Itadori? Ibu Maki menjawab bahwa dia adalah Wada Sukuna. Mengetahui hal tersebut, Naoya pun berniat untuk mendatangi Yuji dan akan membunuhnya. Ia ingin membunuh Yuji dan Megumi sekaligus. Karena menurut Naoya, saat ini Tokyo telah menjadi alam iblis. Sehingga membunuh seseorang bukanlah sebuah masalah lagi. Selama mereka berdua mati, maka Naoya akan menjadi kepala klan Zenin. Kita lalu diperlihatkan Yuki yang berada di Shibuya setelah insiden terjadi. Ia meminta maaf pada Geto yang terlambat mengambil tindakan. Itu dikarenakan situasinya telah berubah, di mana Yuki hanya berpikir untuk sementara ia hanya ingin memperhatikan saja. Yuki juga berharap
jika Geto harusnya sadar Yuki itu bukan siapa-siapa baginya. Ia hanya seorang wanita cantik nan ramah yang ingin memusnahkan kutukan di dunia ini. Yuki juga meminta maaf kepada teman-temannya serta akan bertanggung jawab karena telah membuat semua siswa Jujutsu terlibat dalam masalah yang mengerikan. Yuki berpikir sudah saatnya untuk berhadapan dengan Tengen. Ia pun bertanya, apa yang Tengen lakukan sekarang? Kita pun diperlihatkan Yuji yang tampak menyendiri di sebuah tangga pertokoan. Tiba-tiba Choso muncul dan menanyakan tentang luka yang diterimanya. Namun Yuji merasa baik-baik saja sekalipun ia menerima Black Flash dari Mahito. Menurut Choso, sepertinya hal tersebut karena efek dari jari Sukuna yang berada di tubuh Yuji. Dan jari-jari itu bertambah kuat. Choso lalu memberitahu Yuji untuk tidak mengkhawatirkannya dan menyuruh Yuji untuk segera kembali ke SMA Jujutsu. Serta Choso yang masih harus mengumpulkan sisa adik-adiknya. Tetapi Yuji justru menjawab, jika ia sama sekali tidak mengkhawatirkan Choso karena masalahnya Yuji ingin kembali atau tidak ke SMA Jujutsu. Itu karena Sukuna telah merencanakan sesuatu kepada Megumi. Terlebih lagi, Yuji telah membunuh banyak orang di Shibuya. Yuji merasa jika ia sudah tidak bisa lagi bersama dengan teman-temannya. Yuji juga bertanya pada Choso, apakah ia tidak masalah setelah Yuji membunuh kedua adik Choso, yaitu Eso dan Kichizu. Dengan tenang, Choso mengatakan jika tidak apa-apa, karena itu hanyalah salah paham saja. Kalaupun Eso dan Kichizu berada di posisi Choso, mereka juga pasti mengatakan hal yang sama. Bukan masalah memaafkan atau tidak, sudah sepantasnya sesama saudara memang seperti itu. Mendengar itu, Yuji pun bangkit dan mengajak Choso untuk membasmi kutukan sebanyak mungkin. Kutukan yang tersisa dari teknik manipulasi roh terkutuk Geto yang digunakan oleh Kenjaku. Kita lalu melihat Yuji yang bersiap menepukkan kedua tangan di jembatan, dan ketika ia menepukkan tangannya dengan sangat keras, para kutukan pun langsung keluar. Yuji pun melirik dan mengetahui jika ada beberapa kutukan tepat di belakangnya. Dengan cepat, ia pun langsung lari sekuat tenaga. Semakin lama, semakin banyak kutukan yang mengejarnya di jalan. Yuji terus berusaha berlari dan memancing para kutukan tersebut. Ia lalu berlari masuk ke dalam terowongan agar dengan mudah menghabisi para kutukan. Kemudian, Yuji pun meneriaki Choso yang sudah bersiap menggunakan Piercing Blood. Dan dengan sekejap, para kutukan pun tewas dengan satu serangan Piercing Blood milik Choso. Di saat bersamaan, terlihat satu kutukan yang berada di dekat Choso. Lalu dengan cepat, Yuji pun menghantam kutukan tersebut dengan tinjunya yang mengerikan. Choso yang melihat itu pun berpikir jika Yuji sangat luar biasa. Choso sangat kagum dengan kekuatan Yuji, bahkan saat ia bertarung. Sejak saat itu, kemampuan Yuji terus meningkat. Pengendalian energi terkutuk serta kekuatan fisik Yuji sangatlah luar biasa. Bahkan Choso menganggap jika Yuji adalah dewa iblis. Padahal Yuji belum pulih sepenuhnya dari luka yang ia terima. Choso lalu menghampiri Yuji dan memujinya jika adiknya itu hebat seperti biasa. Yuji pun bertanya, sampai kapan Choso akan memanggilnya adik seperti itu? Dengan tatapan serius, Choso pun mengatakan jika ia akan terus memanggilnya seperti itu. Choso kemudian menyuruh Yuji untuk mengingat karena ayah mereka memiliki jahitan di dahinya. Nah, kalau yang bingung dengan maksud Choso di sini, ayah Choso itu adalah Norito Shikamo yang dijadikan Kenjaku sebagai wadah untuk membuat death painting. Sedangkan untuk Yuji, itu justru ibunya, yaitu Kaori Itadori yang dijadikan wadah oleh Kenjaku ya, minasan. Makanya, Yuji yang mendengar itu tampak bingung dan heran. Karena yang memiliki jahitan di dahinya, bagi Choso dia adalah ayah, sedangkan bagi Yuji, dia adalah ibunya. Tiba-tiba, Naoya pun muncul untuk mencari Megumi, membuat Yuji dan Choso sangat terkejut. Naoya lalu bertanya, mengapa mereka berdua tidak kabur? Yuji pun heran dengan maksud perkataan kabur dari Naoya. Naoya lalu menjelaskan
jika penangguhan eksekusi mati dari Gojo Satoru telah dicabut. Mendengar itu, Yuji sangat terkejut. Naoya kemudian menerangkan jika ia punya urusan dengan Megumi, sehingga Naoya tidak peduli jika Yuji hidup atau mati. Namun, Naoya tidak bisa membiarkan Yuji berkeliaran begitu saja, sehingga ia pun akan mematahkan kedua kaki Yuji. Namun, Yuji justru sangat marah karena mengetahui jika ada seseorang yang mencari Megumi. Yuji pun bertanya, ada urusan apa Naoya dengan Megumi? Dengan wajah yang seram, Naoya ingin membunuh Megumi. Tapi sebelum itu, ada baiknya jika Megumi menulis sesuatu untuknya terlebih dulu. Dengan sangat cepat, Naoya telah berada di antara Yuji dan Choso. Sesaat sebelum Yuji berbalik, ia telah dihantam oleh Naoya, sekaligus menangkis tinju Choso dan langsung menyerang balik Choso. Ketika Yuji dan Choso membalas serangan secara bersamaan, Naoya telah menghilang di antara mereka berdua, membuat Yuji dan Choso kembali terkejut. Ternyata, Naoya telah berpindah tempat dengan sangat cepat. Yuji pun menyadari ada sesuatu yang aneh dari kecepatan Naoya. Namun Choso bisa menebak, kemungkinan itu berhubungan dengan teknik terkutuknya. Naoya lalu memuji Yuji yang ternyata lebih kuat dari perkiraannya. Naoya tahu jika Yuji adalah wadah Sukuna, tapi ia tidak mengetahui siapa itu Choso. Naoya pun berpikir untuk meningkatkan kecepatannya. Tiba-tiba mereka semua pun sangat terkejut dengan energi kutukan yang mengintimidasi. Bahkan sekilas Yuji berpikir jika itu adalah Gojo Satoru, tapi ia meralatnya karena energi terkutuk itu lebih mengerikan dari milik Gojo. Dan ternyata itu adalah Okotsu Yuta Minasan. Ia pun mengatakan jika ternyata Yuji tidak sendirian, membuat Yuji pun bertanya, siapa orang itu? Choso lalu berpikir siapapun dia, tujuannya pasti. Bersamaan dengan itu, Yuta tiba-tiba menghilang dari atas gedung, lalu muncul di atas pagar pembatas jalan. Dan seketika pembatas jalan itu pun hancur saat itu juga. Choso dan Yuji sangat terkejut melihat hal tersebut. Yuta pun berjalan maju sembari bertanya, siapa yang berpihak kepada Yuji? Mendengar itu, Choso langsung paham jika orang yang ada di depannya adalah eksekutor Itadori Yuji. Namun Naoya pun langsung mengangkat tangannya dan memberitahu Yuta jika ia berada di pihak Yuta. Naoya juga mengetahui jika orang itu adalah Okotsu Yuta. Yuji akhirnya mengingat jika Yuta adalah anak kelas 2 yang pernah Megumi katakan. Ia sama seperti Gojo, seorang shaman kelas spesial. Dengan wajah serius, Yuta menatap Naoya dan bertanya, "Kau siapa?" Naoya pun langsung memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah Naoya Zenin, sepupu dari Maki Zenin. Ia juga datang untuk membunuh Yuji, namun saat ini ia pastikan untuk tidak mengganggu Yuta. Tapi sebagai gantinya, bersamaan dengan itu Choso pun menyuruh Yuji untuk kabur. Karena menurut Choso, Naoya itu memiliki kecepatan. Tapi pasti ada rahasia di balik tekniknya itu. Daripada mengejarnya, lebih baik Choso menahan Naoya. Yuji pun bertanya pada Choso, apakah ia akan baik-baik saja? Choso memberitahu Yuji sekali lagi jika yang diincar saat ini adalah Yuji. Choso menyuruh Yuji agar fokus saja kabur dari Yuta. Karena perasaan Choso mengatakan jika orang itu menyerupai Gojo, maka melawannya Yuji pasti akan mati. Sembari mengangkat kedua tangannya, Naoya meminta kepada Yuta, sekalipun ia telah membunuh Yuji, bisakah Yuta tidak langsung membawa jasadnya ke para petinggi? Karena Naoya ingin menggunakan Yuji sebagai umpan untuk seseorang. Choso lalu memberitahu Yuji jika mereka akan bertemu lagi di tempat yang kemarin. Yuji pun mengiyakannya. Begitupun dengan Yuta yang menyetujui permintaan Naoya dan menyuruhnya untuk membereskan Choso. Secara bersamaan, mereka berempat melakukan gerakannya masing-masing. Choso yang bersiap menggunakan Piercing Blood lalu ditendang oleh Naoya, sehingga Yuta dengan mudah melewatinya untuk langsung mengejar Yuji dengan kecepatan penuh. Yuji menyadari jika Yuta sangat cepat sekalipun membawa katana. Begitupun dengan Yuta yang memuji Yuji yang juga cepat. Padahal ia ingin langsung menghabisinya.
Choso yang masih mempertahankan Pershing Blood-nya sangat kesal karena strateginya untuk menghalangi Yuta terbaca oleh Naoya. Ketika Naoya memegang leher belakang Choso, dengan cepat Choso memutar badannya dan menghantam Naoya menggunakan sikutnya. Sehingga Naoya pun terpental ke belakang. Ternyata Naoya sudah mengetahui jika teknik terkutuk Choso adalah manipulasi darah. Choso yang bersiap menggunakan Pershing Blood-nya lagi lalu menurunkan tangannya. Naoya pun tidak paham mengapa Choso bisa menggunakan manipulasi darah. Tapi menurut Naoya, selain Pershing Blood, semua serangan Choso tidaklah berbahaya. Bahkan, Naoya mengetahui jika Choso ingin kembali menggunakan Pershing Blood, maka Choso membutuhkan Convergence yang harus diisi ulang terlebih dulu. Dengan bangga, Naoya merasa jika ia telah memastikan kematian Choso di tangannya. Namun dengan wajah yang sangat marah, Choso berjanji Naoya tidak akan bisa pergi dari tempat ini secara hidup-hidup setelah mencoba melukai adiknya, yaitu Yuji. Kita lalu diperlihatkan Yuji yang terus berlari dari kejaran Yuta. Di saat Yuji melompati sebuah mobil, Yuta pun mengambil jalur lain dan bersiap untuk menebasnya. Namun ketika Yuta melayangkan katananya, Yuji ternyata memegang pintu mobil agar bisa kembali. Membuat Yuta terkejut dengan pergerakan Yuji. Karena menurut Yuta, ia sangat yakin telah menebasnya. Yuta pun memberitahu Yuji jika ia sangat mirip dengan Maki. Ketika Yuta menahan kecepatannya menggunakan kaki, ia pun tiba-tiba terkejut. Yuji ternyata meninju mobil di hadapannya dengan sangat keras. Sehingga mobil tersebut langsung menabrak Yuta. Yuji pun paham jika ia tidak punya kesempatan melawan Yuta di luar ruangan. Maka dengan itu, ia pun segera berlari menuju ke dalam bangunan. Namun tiba-tiba, sebuah mobil pun melayang ke arah Yuji lalu menutup jalan masuk ke gedung. Yuta pun menanyakan, apakah Yuji terkejut? Karena Yuta tidak terlihat seperti orang yang memiliki kekuatan. Yuji lalu berpikir, jika Yuta tidak memiliki kekuatan fisik yang banyak, namun Yuta memiliki energi terkutuk yang sangat besar. Yuji mengetahui bahwa Yuta menambal kelemahan fisiknya menggunakan energi terkutuk. Sekalipun semua orang melakukan hal tersebut, namun Yuta sangat berbeda. Yuta lalu memberitahu Yuji bahwa sebenarnya ia adalah orang yang sangat lemah. Dengan serius, Yuji mengatakan pada Yuta jika ia adalah kebalikan dirinya. Yuta yang berjalan ke arah Yuji pun paham jika Yuji telah menyadari hal tersebut. Yuta memberitahu Yuji jika ia memiliki energi terkutuk lebih banyak daripada Gojo Sensei. Membuat Yuji terkejut mendengarnya. Yuta pun menjelaskan karena Gojo Sensei memiliki Six Eyes, ketika ia menggunakan teknik terkutuknya, maka energi terkutuk yang terbuang hampir nol. Dalam pertarungan, Gojo Sensei tetap nomor 1. Karena Yuta bisa kehabisan energi terkutuknya yang sangat banyak itu. Dan Yuta pun mengakhiri percakapannya dengan Yuji, lalu langsung menyerangnya menggunakan katananya. Beruntungnya, Yuji masih bisa menghindari serangan cepat dari Yuta. Ia lalu mengingat Todo yang menjelaskan semakin tinggi tingkat seorang shaman, maka semakin sulit juga membaca aliran energi terkutuknya. Alasannya jelas, karena mereka berbeda dengan shaman dengan tingkat yang rendah. Para shaman tingkat tinggi memiliki akurasi manipulasi energi terkutuk yang sangat stabil. Sehingga untuk menebak kemana mereka memukul saja itu sangat sulit. Bersama dengan itu, Yuji lagi-lagi menghindari serangan Yuta. Namun ia terkejut karena energi terkutuk Yuta setiap saat keluar dari seluruh tubuhnya hingga mengalir ke pedangnya. Yuji pun berpikir bahwa ini bukan lagi soal ia bisa memprediksi serangan Yuta atau tidak. Karena semua serangan Yuta berakibat sangat fatal. Serta semua serangan yang mengenainya bisa ia redam hingga ke taraf minimal. Yuji pun meminta maaf kepada Yuta karena ia tidak boleh mati dulu. Wah, apakah Yuji akan selamat dari perintah eksekusi mati yang ditugaskan oleh Yuta Minasan? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.